Gur pinter dongeng nulis lan maca, tembe mburine bakal sangsara, tembe mburine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif hadal kitab Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, wa khususun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Sudah sampai pada juz yang keempat, pasal pertama membahas tentang fil ma'arif, tentang kema'rifahan. Kemudian dalam bab awal ini membahas tentang ma'rifatul. Kita sudah 2 kali pertemuan, maka malam ini kita akan melanjutkan penjelasan dari Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi tentang pengalaman spiritual saat tawaf di Baitullah. I'lam, ketahuilah, ayyuhal wali, wahai wali, ya. Wali itu memiliki makna orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hamim, yang ramah. Was-Sofi, dan yang bersih atau bening. As-Sofi. Al-Karim, yang mulia. Jadi khitab dari penjelasan kitab ini yaitu ditujukan kepada para pengkaji atau orang-orang yang mau belajar tasawufnya Ibnu Arabi. Tasawuf Ibnu Arabi ini menarik, ya. Tidak semua orang itu cocok dan tidak semua orang diberikan anugerah. Maka kembali kepada Allah, ya. Siapapun yang dikehendaki akan diberikan kemudahan, ya. Siapapun yang tidak dikehendaki, ya, dia tidak akan mendapatkan kesempatan. Maka khitab dari
Ayyuhal wali al-hamim was-sofi al-karim, ini menunjukkan bahwa kitab ini adalah kitab yang termasuk kalangan muntahi, ya, high class. Tapi apakah kitab yang high class ini boleh disampaikan kepada umum? Tentu ini kembali kepada anugerah Allah. Ya, yang dimaksud umum adalah siapapun dia, tapi dikehendaki oleh Allah diberikan anugerah rezeki rohani, bisa memahami, ya saya kira ini merupakan ya minnah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ya, anugerah rohani itu terkadang tidak melihat aspek-aspek lahiriah. Ya, siapapun yang dikehendaki oleh Allah, kalau dia memang ada rezekinya, ada jatahnya, pasti sampai. Gitu. Jika tidak, belum, ya sulit untuk mendapatkannya. Ya, khitab di sini menarik, ya, al-wali al-hamim. Ya, tentu kita sebagai seorang ya masih proses belajar atau disebut salik, ya bisa mendapatkan motivasi, semangat untuk bisa mengikuti jejak-jejak beliau, yaitu para al-wali, kekasih-kekasih Allah, al-hamim, yang ramah, as-sofi, yang bersih, al-karim, yang mulia. Jadi khitab ini adalah untuk kekasih-kekasih Allah yang diberikan kemuliaan lahir dan batin. Nah, kita ini sebagai muhibbin, pencinta. Nah, sebagai pecinta tentu kualitasnya ya tidak sebagaimana yang dicinta. Tapi bagi para pecinta, mendengarkan ilmunya itu sudah satu kenikmatan, satu anugerah. Bisa mendengarkan, kemudian diberikan pemahaman, ini anugerah lagi. Diberikan bisa mengamalkan, ini anugerah yang luar biasa. Jadi bertingkat-tingkat dan bertahap. Nah, makanya jangan sampai ya kita terus GR ya, karena disebut ayyuhal wali al-hamim. Tidak, kita posisinya masih sebagai muhibbin, pencinta. Kalau yang masuk kriteria al-wali al-hamim as-sofi al-karim adalah mereka yang telah sampai, yaitu para kekasih-kekasih Allah yang sudah pada posisi itu. Kita sebagai muhibbin, pencinta, tentu masih jauh, masih banyak kekurangan, masih proses perjalanan. Tapi kita sudah mendapatkan satu support, oh iya, ternyata kalau perjalanan kita bisa istiqomah akan bisa mencapai, memperoleh anugerah-anugerah rohani sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Arabi, yaitu al-wali al-hamim as-sofi al-karim. Ya, ini jadi kita harus menyadari posisi kita, ya. Jangan sampai kita ujub binafsi, ya kan? Merasa posisi di sini, ya tidak. Kita lebih baik tawadhu, ya, merasa asor, merasa banyak kekurangan, merasa banyak khilaf, tapi kita punya mahabbah, kecintaan untuk mengkaji ilmunya para wali, yaitu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Ibnu Arabi menjelaskan, anni lama wasoltu, ya, anni sesungguhnya aku, lama wasoltu tatkala aku sampai, ila Makkatal barokati, ya, ila Makkata, ya,
Ini Makkah termasuk isim ghairu munsharif. Maka ketika kemasukan huruf jar, ya majrurnya tidak kasroh tapi fathah. Wajuro bil fathati mala yang sorif, ya itu nakdoman di alfiyahnya. Al barokati, ya Mekah yang penuh keberkahan. Jadi Mekah itu kota yang penuh keberkahan. Berkah secara lahiriah dan berkah secara rohannya. Karena membaul ulum ar-rohani ya di Makkahul Mukarramah. Itu sumber dari ilmu-ilmu rohani juga ada di sana. Maka ketika Syekh Ibnu Arabi menulis kitab Al-Futuhat Al-Makiyah ini, beliau menulisnya di Masjidil Haram. Itu. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana perjalanan Ibnu Arabi ya dari Mursia. Mursia itu daerah Andalusia, ya sekarang masuk Spanyol. Itu dari Mursia. Mursia itu kalau sebelah kanannya lagi itu Barcelona, ya. Mursia, terus kalau ke arah kiri itu baru ke Cordoba, terus Sevilla, terus sampai masuk ke ya Jabal Torik atau Gibraltar, terus sampai ke Maroko, ya dari Maroko terus Aljazair, Libya, terus Mesir, ya itu dulu perjalanan rihlah ilmiah Ibnu Arabi itu melewati ya negara-negara yang sangat tandus itu. Ya kita tidak bisa membayangkan bagaimana perjuangan beliau dari Eropa, dari Mursia ya. Mursia ke Cordoba itu kurang lebih sekitar ya kayak Jakarta Semarang ya, karena saya pernah perjalanan dari Mursia ke Cordoba itu melalui perjalanan darat gitu. Nah, dari Cordoba ke Sevilla, kemudian ke sampai Jabal Torik, kemudian nyebrang ke Maroko terus ke Aljazair, terus ke Libya, terus ke Mesir ya. Dari Mesir itu nanti bisa nyebrang ya sampai ke Jeddah ya, atau kemudian masuk ke Saudi Arabia. Jadi perjalanan yang cukup panjang. Zaman itu ya abad 12-13 itu ya sarana transportasi ya masih sangat alami ya, tidak ada pesawat ya, penerbangan tidak ada ya, paling menggunakan onta, kuda atau apa itu binatang yang dibuat sarana transportasi pada zaman itu. Nah, tentu perjuangan Ibnu Arabi ini luar biasa, ya, sebuah panggilan rohani. Dan dalam perjalanan ini Ibnu Arabi selalu sowan kepada para masyayikh setiap negara yang beliau lewati. Ya, kalau bahasa sekarang tabarukan. Maka di dalam pembukaan kitab ini ya gurunya masyayikhnya Ibnu Arabi itu ya, cukup luar biasa, cukup banyak sekali. Ya, ini di sini dijelaskan guru-guru yang ditemui oleh Ibnu Arabi. Ya. Maka perjalanan Ibnu Arabi dari Mursia, Cordoba sampai ke Mekah ya, itu sebuah perjalanan yang luar biasa yang sampai akhirnya Ibnu Arabi ya, mendapatkan pencerahan rohani, yaitu
menulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, itu posisinya beliau berada di Masjidil Haram. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam sejarah ya, bahwa Ibnu Arabi ini memang memiliki istilahnya jaldab laduni ya. Sejak usia 14 tahun ya beliau sudah ma'rifah ya, beliau dibimbing oleh sufi-sufi wanita ya, di Cordoba, di Sevilla sana. Jadi Ibnu Arabi ini sosok yang unik ya. Setiap mendengar guru-guru sufi itu selalu didatangi, disewani dan minta barokah doa itu. Maka ada dua wanita yang membimbing Ibnu Arabi ketika usia masih muda itu, ini adalah sufi-sufi yang memiliki pengaruh besar di dalam membimbing rohaninya Ibnu Arabi. Ya. Kemudian setelah beliau ya sampai ke Mekah ya, di sana Ibnu Arabi menulis kitab ini lah. Penjelasan soal tawaf ini hasil pengalaman Ibnu Arabi ketika sedang tawaf. Nah, itu. Jadi Ibnu Arabi ya kalau boleh dikatakan sebagai peneliti ya, itu langsung hadir di tengah objek ya. Kemudian beliau langsung merasakan pengalaman-pengalaman rohani. Sebab di awal sudah dijelaskan oleh Ibnu Arabi bahwa orang-orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu ada kriteria, 3 kriteria. Yang pertama adalah makfufun, orang yang buta, jadi dia tawaf nggak ngerti apa maksudnya, ya. Apa itu Ka'bah, Baitullah. Gitu. Yang kedua orang yang mukhayyarun, dia bingung, nggak ngerti substansinya juga. Ya, kalau yang pertama buta mata hatinya, yang kedua bingung, dan yang ketiga maksufun, orang yang tersingkap mata hatinya. Gitu. Nah, 3 kriteria ini kan dihasilkan dari mana ya? Ketika Ibnu Arabi ya hadir di Masjidil Haram dan melihat dan langsung praktek tawaf dan merasakan langsung pengalaman-pengalaman secara rohani. Mungkin kita yang pernah umroh atau haji ya, itu juga sama. Ketika melihat orang-orang tawaf itu bermacam-macam. Ya ada yang sekedar ikut kepala rombongan, motowave, ya, pokoknya muter sambil gandengan, ya karena orang Indonesia itu kecil-kecil. Kalau nanti kena rombongan dari Afrika yang gede-gede hitam, wah itu kalau nggak pegangan yang kencang bisa bubar itu, gitu. Ya itu mungkin termasuk bagian yang tapi ada juga yang termasuk maksufun, yaitu para aulia, para kekasih-kekasih Allah yang sudah tersingkap mata batin. Beliau tawaf, tapi dalam tawafnya merasakan cahaya-cahaya ilahi yang kemarin sudah disebutkan. Nadurtuhu billah duna hijabin, aku menyaksikan ya, menyaksikannya ya, billahi dengan kekuatan Allah, duna hijabin, tanpa hijab tersedikit, tanpa hijab. Ini artinya orang yang sudah mukasyafah. Gitu. Ini sekilas dari apa yang kemarin dijelaskan oleh Syekh Ibnu Arabi. Gitu. Nah, ini kita lanjut ya, sudah artinya kita sudah punya pemahaman bahwa Ibnu Arabi dari Mursia, kemudian beliau berjalan ke Cordoba, kemudian Sevilla, terus lewat Jabal Torik, nyebrang ke Maroko, terus ke Aljazair, kemudian Libya, terus masuk ke Mesir, kemudian nyebrang ke Jeddah ya. Itu sebuah perjalanan panjang sampai akhirnya beliau
berada di Masjidil Haram. Jadi ini anilama wasoltu ila Makkah. Ya, sama kayak kita orang Indonesia ya perjalanan haji zaman dulu ya tidak seperti sekarang. Sekarang sudah diatur oleh negara, difasilitasi oleh negara, ya bahkan sudah serba nyaman sekarang. Tapi kalau abad 13 ya itu masih menggunakan, orang Indonesia mau haji itu ya masih menggunakan perjalanan laut ya, yaitu melalui kapal-kapal dagang ya, itu biasanya mampir ke pelabuhan-pelabuhan ya seperti Surabaya, Makassar ya, kemudian ya Jakarta, terus Aceh, terus sampai India, sampai akhirnya ke Jeddah sana. Jadi proses orang haji Indonesia dulu itu ya waktunya cukup lama karena ya menggunakan sarana transportasi kapal laut. Jadi anilama wasotu ila Makkah, tentu Ibnu Arabi hadir di Mekah ketika perjalanan panjang dari Mursia ya Andalusia Spanyol. Itu kita bisa merasakan bagaimana ada kenikmatan kepuasan batin ketika orang Indonesia ujuk-ujuk yang selama ini melihat Ka'bah itu dari TV, dari gambar, tiba-tiba lihat Ka'bah di depan mata. Itu ketakjuban, terpesona ya, apalagi yang sudah memahami ilmu-ilmu hakikat seperti ini, itu tentu ada kerinduan-kerinduan yang luar biasa ya. Maka di sini lama wasoltu ila Makkah al barokah, yang penuh keberkahan ya. Wa ma'danis saknati ar-ruhaniyah wal harokah. Dan Mekah ini ya, selain disebut sebagai sumber keberkahan ya, kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana ya air Zam-Zam yang mengalir tanpa ada batas waktu ya. Bayangkan dari zaman Nabi sampai sekarang, dan airnya terus memberikan manfaat. Otomatis ya orang-orang dari seluruh dunia mereka hadir ke Mekah, ke Madinah, tentu memberikan keberkahan secara ekonomi bagi masyarakat yang ada di Mekah dan Madinah. Itu secara lahiriah. Akan tetapi secara rohani ya tentu keberkahan tadi. Karena sebagai sumber, makdan itu sebagai sumber, ya istilahnya kalau kayak di Indonesia itu banyak sumber daya alam ya, seperti batu bara, dan ini namanya makdan. Makdan itu ya sebuah potensi yang terpendam. Itu. Jadi Mekah itu juga termasuk ya, sebagai ya, sumber rohani ya, karena pusaran ya rohaniah ya ada di sana, yaitu Ka'bah Baitullah gitu, ditambah air Zam-Zam yang mengalir tanpa batas. Maka dari dua ini memberikan aliran keberkahan lahir dan batin. Nah, ar-ruhaniyah di sini bagi orang yang sudah merasakan ya istilahnya ya, bagi orang yang sudah merasakan tarikan-tarikan rohani ya, seperti ya ahli torekoh gitu ya, yang sebelum berangkat ke haji atau umroh itu sudah terbiasa riyadhah mujahadah dan biasa memahami ilmu-ilmu hakikat. Tentu ketika dia sedang tawaf
ya, merasakan perbedaan dengan orang yang tawaf atau orang yang tawaf yang memang belajar ilmunya hanya syariat tok gitu. Tentu rasanya beda. Ya. Jadi kita bisa membuktikan kalau orang tawaf basic ilmunya hanya fikih tok, bahwa tawaf ini menjadi salah satu rukun, ya sudah. Dia hanya tawaf memenuhi rukun saja, tidak memahami makna substansi di balik gerakan tawaf itu. Gitu. Jadi yang didapat ya hanya aspek fikih saja. Berbeda dengan yang memiliki aspek ruhani. Artinya tadi yang saya katakan, dia sudah belajar ilmu-ilmu hakikat, dia sudah belajar, sudah ngikut thariqah, sudah riyadhah mujahadah, sudah istiqomah zikir. Ya, tentu saat dia melakukan tawaf itu pasti menemukan asror-asror ilahiyah, menemukan ma'arif robbaniyah, ilmu-ilmu ketuhanan pada saat dia tawaf itu. Nah, ilmu rohani terkait dengan kemakrifahan dan asror ini otoritasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan yu'til hikmata may yasha, diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah memiliki basic seperti ini akan merasakan kualitas tawaf, ya, dan bisa merasakan pengalaman spiritual pada saat dia tawaf. Gitu. Maka jelas sekali perbedaan antara orang yang tawaf berdasarkan hanya ilmu fikih dengan orang yang tawaf sudah mengkaji ilmu fikih, ya iya, ilmu tasawuf, ya iya, ilmu hakikat, ya iya, ilmu thariqah juga iya. Maka ketika dia tawaf akan menemukan ya limpahan anugerah-anugerah rohani, rahasia-rahasia ketuhanan, yaitu limpahan ilmu-ilmu kemakrifahan itu diberikan bagi mereka yang disebut oleh Imam Ibnu Arabi sebagai maksufun, orang yang tersingkap. Maka dari sisi ruhaniyah yang merasakan ya orang yang energi ruhaniyahnya sudah ada koneksi, ada ada connecting. Ibaratnya begini. Kalau kita di Arab Saudi ya tentu. Nah, ini ada analog yang mudah yang bisa kita pahami. Kalau kita dari Indonesia masuk ke Arab Saudi, supaya HP kita terkoneksi dengan baik, bisa WA ke kampung ngabari bahwa kami sudah sampai ke Mekah, sekarang sedang tawaf, kemudian selfie, ya. Ini karena ada akses internet. Untuk mendapatkan akses internet harus memakai jaringan ya yang ada di sana. Kalau kita masih pakai jaringan lokal kita yang tidak terkoneksi di sana, mau XL, mau ya Telkomsel, tapi tidak terkoneksi, ya nggak bisa kita mau ngirim berita ke kampung, ngasih kabar, nggak bisa. Karena tidak ada connecting. Ya begitu juga. Ketika dia tawaf, tidak ada connecting. Rohani tidak terkoneksi. Bagaimana cara mengkoneksikan rohani? Yaitu melalui metode thariqah. Menurut saya ini metode thariqah yang sudah terbukti ya dalam perjalanan sejarah. Untuk terkait dengan masalah spiritual, itu satu-satunya metode yang diakui sepanjang sejarah dan melahirkan para aulia kekasih Allah, yang metode thariqah itu. Yang mulai dari Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, ya. Dan masih banyak lagi. Ini semua
adalah orang-orang bertorekoh. Lah, ketika ikut torekoh itu dengan kata lain rohani kita dikoneksikan oleh guru kita yang memiliki silsilah mutasil, kemudian terhubung dengan sayyidur ruh. Itu. Sehingga mudah untuk mendapatkan pencerahan, rembesan-rembesan ya. Kalau posisi kita masih salik ini ya paling nggak dapat rembesan-rembesan rohani itu sudah merupakan kebahagiaan. Belum aliran yang deras. Ya, mungkin kapasitas untuk para mursyid ya itu dapat aliran sumber yang deras. Tapi kalau kita sebagai orang yang masih banyak dosanya, masih banyak khilafnya, ya tetesan-tetesan dari wilayah rohani ini cukup mampu menghidupkan hati kita, rohani kita. Sehingga dari tetesan-tetesan yang kecil ini bisa membuka cakrawala rohaniah kita, pemikiran kita. Gitu. Ini makanya yang bisa merasakan pengalaman-pengalaman seperti ini ya harus memasuki tadi, yaitu torekoh ya. Sebab ya hanya ini, kalau dia modal tawaf hanya ilmu fikih ya, basic ilmu itulah yang akan bisa dia gunakan. Apakah dia mungkin mendapatkan pencerahan ilahi? Ya tergantung Allah, gitu kan. Artinya kalau Allah buka laduninya ya bisa, tapi ini nanti langka. Maka watazawwadu fa inna khairizati taqwa ya. Berbekallah kamu sebelum berangkat haji itu, karena sebaik-baiknya sangu bekal itu takwa. Artinya ya kalau mau umroh, mau haji, bekallah ilmu yang komplit, bekalnya komplit. Ya perlu biaya, kemudian perlu juga pemahaman ilmu dari aspek fikihnya, aspek tasawufnya, pengamalan torekohnya. Maka akan mendapatkan pencerahan-pencerahan rohani. Dulu ulama-ulama Nusantara ya, mulai dari abad 15, 16 ya, 17, 18, itu ketika mereka berhaji itu ngiras-ngirus digunakan untuk mencari ilmu, yaitu dengan mengaji para masyayikh di Masjidil Haram. Dulu itu di sana banyak halakoh-halakoh ya, para ulama kiai itu buka kitab di sana. Dan di Jabal Qubais tidak jauh dari Mekah itu ada pusat tarekat Naksabandiyah Khalidiyah yang dikenal dengan Syekh Sulaiman Zuhdi. Seluruh tarekat yang masuk di Nusantara ya itu jaringan silsilahnya itu pasti melalui Syekh Sulaiman Zuhdi. Baik dari Aceh, yang di Sumatera Utara, di Padang, di Jambi, di Lampung, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, Makassar, Malaysia, sampai itu semua jaringan Naksabandiyahnya melalui Sulaiman Zuhdi. Kenapa? Karena pada zaman itu sebelum Wahabi berkuasa, Raja Saud berkuasa, itu di sana pusatnya torekoh Naksabandiyah Khalidiyah ya, yang dikenal dengan Syekh Sulaiman Zuhdi. Itu silsilahnya ulama-ulama Nusantara pasti itu ke sana. Nah, kenapa demikian? Ya karena pada zaman itu ulama-ulama Nusantara itu kalau mau haji itu ngeras-ngirus sekaligus mencari ilmu, karena di sana akan tabarukan dengan para masyayikh besar. Ya, kemudian ada sampai yang nggak pulang-pulang seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Gitu. Dan jaringan torekoh di Nusantara ya semua melalui sana, gitu. Seperti jaringan Sattariyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili, juga gurunya dari
Syekh Al-Qurani dan Syekh Al-Qusasi juga berada di sana. Gitu. Jadi kita membayangkan bahwa Mekah Madinah pada abad 16, 17, 18, 19 ya, sebelum dikuasai oleh Wahabi itu menjadi pusat spiritualitas, menjadi pusat kajian-kajian ilmu-ilmu yang komplit, ilmu fikih ya iya, ilmu tasawuf iya, ilmu thariqah juga iya. Nah, kita bisa melihat abad 13, 12, 13 ini Ibnu Arabi ya seorang yang memiliki himmah yang tinggi datang dari Spanyol. Ya, melalui jalur darat sampai akhirnya ke Mekah ya. Itu memang Mekah pada zaman itu menjadi pusat kajian ya semua ilmu. Gitu. Maka di sini Ibnu Arabi menggunakan wa ma'danus saknati ar-ruhaniyah wal harokah. Itu ya. Jadi pusat makdan itu istilahnya sumber, kayak makdan itu kayak tadi potensi alam yang tersembunyi gitu. Ya, kayak tambang itu makdan. Ya, di sana makdan ar-ruhani. Ya, tambang ruhaniah. Maka harus digali. Ya, kalau zaman sekarang ya sulit. Kalau dulu ya, ketika Wahabi berkuasa sulit untuk mencari para masyayikh ya. Paling ketika Syekh Maliki masih sugeng ya orang Indonesia banyak belajar ke Syekh Maliki. Ada juga beberapa Habib-habib Syekh yang lain. Ya, sekarang setelah Syekh Maliki tidak ada diteruskan oleh Syekh Ahmad putranya. Nah, itu yang menjadi jujukan orang Nusantara dulu ya. Nah, padahal dulu di sana itu Jabal Qubais itu menjadi pusat Thariqah, Naqsabandiyah, Khalidiyah seluruh dunia. Itu pusatnya di situ. Saya ketemu beberapa sumber yang langsung ya memiliki akses ke Jabal Qubais ya. Dari wilayah Kebumen juga ada salah seorang mursyid yang Naqsabandiyahnya itu diperoleh dari bapaknya, kakeknya langsung ke Jabal Qubais. Kemudian Habib Lutfi juga memiliki akses sanad Naqsabandiyah, Khalidiyah melalui Mbah Malik, kemudian Mbah Ilyas. Mbah Ilyas langsung belajar di Jabal Qubais. Kemudian di Undaan, ya, Kudus itu juga sama, ya. Itu dari Mbah Ansori ke gurunya yang di Kelampok, terus ke gurunya yang di Ambarawa, gurunya Ambarawa langsung ke Jabal Qubais. Begitu juga yang di Aceh dan di Sumatera Utara, Medan, itu juga sama, ya. Itu akses silsilahnya juga langsung dari guru yang ada pada jalan terus ke Jabal Qubais. Gitu. Jadi rasanya merindukan ya kondisi Mekah yang pada saat itu menjadi sumber ilmu, baik ilmu lahir maupun batin. Tapi sekarang kita sulit mencari itu. Bahkan ketika saya membaca kitab Al-Futuh Al-Makkiyah, setiap masuk ke Masjidil Haram itu selalu saya tutup pakai surban. Karena pasti kalau lihat judulnya ini ya, ini dianggap kitab yang sesat gitu kan. Tapi ada satu kali kejadian yang unik ya, saat saya habis asar masuk ke Masjidil Haram membawa kitab ini, ya kitab ini yang saya baca, kemudian saya bungkus pakai sorban. Saya melewati orang wajahnya wajah Pakistan, ya. Dia berpapasan dengan saya, kemudian dia kembali ngejar saya, nanya apa itu, saya pengen lihat pakai bahasa Arab, karena saya lihat wajahnya ini agak beda, ya. Terus saya bukakan, terus dilihat judulnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, terus dia memberikan apresiasi gitu. Ya tentu siapa dia saya nggak tahu ya, karena
tidak mungkin orang yang tidak memiliki frekuensi rohani, ya, saya membaca kitab ini, saya tutup, kok dia bisa balik ngejar saya, pengen tahu apa itu. Gitu. Ini pengalaman saya ketika membaca Al-Futuhat Al-Makkiyah di Masjidil Haram. Ya. Kemudian selanjutnya, wal harokah. Wal harokah ini menarik. Jadi ar-ruhaniyah wal harokah. Harokah ini kan, harokatun itu gerakan. Kalau harokat, ya, jamak muannats salim, ya beberapa gerakan. Jika ini diartikan bahwa Mekah sebagai pusat sumber rohani dan pergerakan, ya saya kira ada benarnya. Ya, sebab ulama-ulama Nusantara yang pada zaman itu, ya, Nusantara sedang dijajah oleh Belanda, ya, itu para ulama-ulama yang ada di Makkah itu yang selalu memberikan support, seperti Syekh Abdus Somad Al-Palembani, ya, beliau ulama Palembang tapi menetap di Makkah, bahkan menjadi min kibaril ulama di sana. Lah, Syekh Abdus Somad ini punya kitab yang menjelaskan tentang fadhailul jihad, keutamaan jihad dan keutamaan orang yang mati di jalan Allah. Ya, kitab ini selalu dikirim kepada orang-orang Nusantara yang haji. Bahkan kitab ini pernah 3 kali dikirim oleh Syekh Abdus Somad ke Keraton Surakarta. Gitu. Ini ada bukti sejarahnya. 2 kali dikirim, ya, lolos, tapi pengiriman yang ketiga ditangkap oleh Belanda. Artinya tidak sampai. Maka kalau kita lihat pergerakan perlawanan terhadap kolonialisme, ya, kalau baca kalimat Ibnu Arabi wal harokat, itu sangat masuk akal, karena Syekh Abdus Somad Al-Palembani berada di Makkah dan beliau selalu memberikan support untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Maka kebangkitan ulama-ulama tarekat di Nusantara, ya, mereka berani melawan kolonialisme itu karena, ya, sumber motivasi gerakannya ada di Makkah. Ya. Ini sangat faktual sekali apa yang disampaikan wal harokah di sini. Dengan konteks sejarah Syekh Abdus Somad Al-Palembani yang memiliki kitab tentang keutamaan jihad di jalan Allah dan keutamaan mati jihad di jalan Allah. Dan ini kitab ini selalu diberikan kepada ulama-ulama Nusantara yang sedang haji. Kalau dia pulang dititipin ke sultan-sultan, ke raja-raja, supaya terus melakukan perlawanan, ya, baik dengan cara yang sembunyi maupun cara, ya, terang-terangan. Maka kelompok-kelompok perlawanan sufi mulai dari Pangeran Diponegoro, ya, ini tidak ada lain, ada impact dari harokah yang disebut oleh Imam Ibnu Arabi, ya, melalui Syekh Abdus Somad Al-Palembani ini, melalui, ya, tokoh Palembang, sufi agung Palembang yang memberikan motivasi kepada para ulama Nusantara untuk melawan Belanda. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Ibnu Arabi ini, ya, relevan sekali dan sesuai fakta sejarah. Apa yang saya sampaikan itu semua adalah fakta, ada fakta sejarahnya. Jadi dalam buku Profesor Azumati Azra, ya, tentang surat menyurat Syekh Abdus Somad, ya, dengan Kesultanan Surakarta itu dijelaskan, dan juga tentu dengan sultan-sultan yang lain. Gitu. Jadi ini titip, tolong sampaikan ke sultannya, gitu. Ternyata isinya adalah motivasi untuk jihad
ya, melawan kolonialisme. Maka kalau di sini wal harokat, ya sangat bisa dipahami. Ya. Wakana min sa'ni fihi makana, wakana dan ada min sa'ni dari keadaanku fihi di dalamnya, makana sebagaimana yang ada. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada minggu yang akan datang dari penjelasan Ibnu Arabi. Ya. Ya, dalam penjelasan ini saya banyak mengutip aspek sejarahnya tadi supaya apa yang ditulis oleh Ibnu Arabi ini kronologis sejarah yang faktual itu bisa kita pahami. Ya, mulai perjalanan dari Mursia tadi itu semua adalah fakta-fakta sejarah. Kemudian terkait dengan makdan ruhaniyah wal harokat, ternyata ada titik temu dengan gerakan para sufi di Nusantara di dalam melawan kolonialisme, ya, melalui tokoh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Ya, tentu kitabnya para wali ya sudah visioner, ya, membaca zamannya itu sesuai dengan mata hatinya, gitu. Mudah-mudahan dari penjelasan sekilas ini, ya sebenarnya masih panjang ini baru 2 baris yang saya baca, 1 baris setengah ya. 1 baris setengah sudah ada yang mengingatkan waktunya sudah habis, gitu ya. Ya, terima kasih ya, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.